Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk belajar mengkaji fikih salaf. Kalau pertemuan kemarin kita sudah masuk kitab Thaharah. Kali ini kita akan melanjutkan bagian kitab Thaharah yang kedua. Nah, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabil kiram. Wa ila hadrati sahibul karamah Syahmat Tamakin Rasulullah hadrati Ma'asir Sayyidil Matasyah Muhammad Zain wa ila hadrati Syahid Masyid wa ila hadrati Syah Imam Zakaria Sari Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka kitabnya ya. Kitab Thaharah yang bagian kedua, lanjutannya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Watturabu utawi lebu, al-mutahhiru kang suci tur nyucikake, ma iku debu, ma iku debu, lam yusta'mal kang durung digunakake apa ma, fi fardhin ing dalem ngusap fardhu, walam yakhtalit lan ora kecampur apa ma, bisyai'in kelawan sewiji-wiji. Wa ghairuhu utawi liyane at-turabul mutahhir, utawi liyane debu kang suci tur nyucikake, thahirun iku debu suci, thahirun iku debu suci. Atau ada yang ditambah imma thahirun ya, iku ana kalane debu suci. Wa huwa utawi ghairuhu atau wa huwa utawi thahirun ya, ma iku lebu, ustu'mila kang wis digunakake apa ma, fi fardhin ing dalem ngusap fardhu, awih talata utawa kecampur apa ma, bithahirin kelawan perkara suci, wa najisun lan lebu najis, lan lebu najis, wa huwa utawi najisun ma iku lebu, ikhtalata kang kecampur, bihi kelawan ma atau lebu, najisun apa
najis. Waddabigu utawi addabigu utawa atau ada yang menyebut nyamak gitu ya. Saya ulangi, waddabigu utawi nyamak. Ma iku barang atau perkara atau sewiji-wiji, boleh terserah. Yang zi'u kang ngilangi apa ma, yang zi'u kang ngilangi apa ma, atau bisa yung zi'u kang ngilangi apa ma al fudolati ing pira-pira ketir-ketire lulang. Al fudolati ing pira-pira ketir-ketire lulang. Walau najisan lan senajan iku barang najis. Walau najisan lan senajan iku barang najis. Watakhallulu utawi takhallul ingkilabul khamri iku male arak atau khamr kholan ing cuka, kholan ing cuka, atau barangkali ada yang dijadikan hal, kholan hale rupa cuka. Bila ainin kelawan tanpa kahanan. Bila ainin kelawan tanpa kahanan. Lam yaqo kang ora tumiba fiha ing dalem khamr ainu najasatin apa kahanan najis. Ainu najasatin apa kahanan najis. Wattaharatu utawi pira-pira sesuci wudhu'un iku wudhu wa ghuslun lan adus wa tayammumun lan tayammum wa izalatu najisin lan ngilangi najis. Wa izalatu najisin lan ngilangi najis. Berikutnya silakan dibuka buku catatannya. Saya jelaskan maksud takbir yang tadi kita baca, kita maknani. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang air yang suci dan mensucikan atau kategori air yang digunakan dalam bersuci. Nah, maka di sini poin yang berikutnya yaitu membahas tentang debu, ya. Karena ada 4 macam kemarin ya alat yang digunakan bersuci, ada air, debu, kemudian dabig, menyamak, dan takhallul. Yang kedua ini debu. Adapun jenis hukum debu dalam bersuci, kategori debu dalam bersuci, yang pertama yaitu debu yang suci dan mensucikan. Apa itu? Yaitu debu yang belum digunakan untuk bersuci atau belum digunakan untuk mengusap bagian anggota tertentu. Artinya debu yang tidak mustakmal. Nah, gitu ya. Belum digunakan untuk bersuci, belum digunakan untuk mengusap wajah. Nah,
maka debunya jelas suci dan mensucikan. Atau yang kedua, yang dimaksud debu yang suci dan mensucikan yaitu syaratnya tidak kecampuran benda suci lain. Jadi artinya ya debu itu debu, wujudnya debu, tidak kecampuran benda suci lain. Misalnya apa? Tidak kecampuran tepung, apalagi tidak kecampuran bubuk kopi ya. Maka di sini jika debunya tidak kecampur benda-benda suci lain, jelas itu suci dan mensucikan. Ini dua bentuk kategori atau syarat debu yang suci dan mensucikan. Berikutnya ada debu tetapi suci tidak mensucikan, yaitu pertama debu yang sudah digunakan untuk bersuci atau mengusap anggota tertentu. Nama lainnya mustakmal, sudah digunakan, sudah dipakai. Maka hukumnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak mensucikan. Maka ketika kita biasanya ya, kalau dulu pernah belajar praktek tayamum, nah, maka debu yang sudah diambil, dipegang, nah, tidak boleh digunakan lagi ya, harus mencari tempat posisi yang lain. Nah, sehingga mengantisipasi tidak terjadinya namanya debu yang mustakmal. Yang kedua, yaitu debu yang kecampuran benda suci lain ya, ada debu kecampur tepung, kecampur bubuk kopi atau benda suci lain, maka di situ debunya tetap suci tetapi tidak bisa digunakan bersuci, tidak bisa digunakan tayamum. Berikutnya debu najis ya, yaitu debu yang kejatuhan atau kecampuran benda najis. Ya, ini jelas ya. Ada debu misalnya kejatuhan kotorannya ayam, maka otomatis debunya najis. Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak boleh digunakan untuk tayamum. Nah, berikutnya ada bahasa ad-dabihu di kitabnya tadi. Ad-dabihu itu ada yang memberi makna menyamak. Apa itu menyamak? Ad-dabihu yaitu menghilangkan lendir-lendir atau najis yang terdapat pada kulit bangkai binatang. Nah, seperti menggunakan dedaunan yang pahit ya. Kalau ada yang membahasakan daun bidoro atau jenis benda-benda yang lain yang intinya diyakini mampu menghilangkan lendir najis yang terdapat pada kulit bangkai tersebut. Nah, di dalam menyamak ini sekalipun yang digunakan dari benda najis maka hukumnya boleh. Maksudnya boleh itu kulit tersebut bisa menjadi suci. Nah, contoh menggunakan kotoran burung dara. Nah, kotoran burung dara itu hukumnya najis, tetapi bisa digunakan untuk menyamak, menghilangkan najis-najis lendir-lendir yang ada pada kulit binatang. Hukumnya itu boleh, ya, sekalipun wujudnya burung dara yang najis. Kemudian ada at-takhallul, ya, takhallul. Apa itu takhallul? Yaitu berubahnya arak menjadi cuka dengan sendirinya. Maksudnya apa? Tidak kecampur dengan benda lain ya, dan tidak kejatuhan benda najis. Jika seperti ini maka arak yang asalnya najis menjadi cuka, cukanya menjadi hukumnya suci, artinya boleh dikonsumsi. Beda lagi jika perubahannya ini ada faktor yang mencampurinya, misalnya ada arak dicampur benda lain ya, pelarut atau apapun lah jenisnya, kemudian menjadi cuka, maka seperti ini hukumnya tetap najis ya. Hukumnya tetap apa? Najis, sebab dia dicampuri benda lain. Kemudian gimana jika ada apa ini cuka ya, maaf, ada arak atau khamr, dia ini tidak dicampuri, cuma dipindah tempatnya.
dari tempat yang teduh ke tempat yang panas di bawah terik sinar matahari, atau sebaliknya dari tempat panas terik sinar matahari dipindah ke tempat yang teduh. Itu hukumnya gimana? Apakah ini termasuk merubah statusnya arak menjadi cuka suci atau enggak? Karena ini tidak ada benda yang mencampurinya, cuma dipindah posisinya tempatnya. Nah, maka di sini ada beberapa pendapat, saya ambil pendapatnya ya madzhab Syafi'iyah ya. Maka di situ arak yang menjadi cuka tadi itu sebab dipindah posisinya tempatnya dikatakan menjadi suci ya, dikatakan menjadi suci, bukan najis. Oke. Yang terakhir, jenis atau macam bersuci ada 4, yaitu wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Ini ya, tolong dibedakan. Kalau yang kemarin itu alat digunakan bersuci ada 4 ya. Alat yang digunakan bersuci: air, debu, ya, dabib atau menyamak. Yang keempat, tahollul, berubahnya arak menjadi cuka dengan sendirinya. Yang ini itu jenis bentuk bersucinya. Nah, ada 4: wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Oke, saya kira itu materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan lewat Japri ya, Japri. Kemudian untuk tugasnya ini tolong dilengkapi makna kitabnya dan catatannya. Nanti saya koreksi, saya nilai, ambil nilai harian ketika sudah ketemu atau tatap muka. Terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.